Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdi Rahmat. Nomor induk mahasiswa 2112566, jurusan S2 Manajemen Logistik. Izinkan pada kesempatan kali ini saya untuk menyampaikan hasil asesmen tengah semester atau ATS mata kuliah Manajemen Pergudangan. Di mana dalam asesmen tengah semester ini ada dua soal. Untuk tahap pertama kita bahas dulu soal yang nomor satu, yang berbunyi di mana ada sebuah perusahaan PT Traslock, penyedia jasa pergudang yang menyimpan berbagai barang konsumen, di mana saat ini perusahaan memiliki proyek untuk menyimpan 10 jenis barang spare part dengan satu customer, perusahaan X. Luas gudang yang disewakan sebesar 5.000 meter persegi dengan sistem penyimpanan menggunakan rak palet. Permasalahan utama dari perusahaan ini adalah selama 3 bulan terakhir terdapat beberapa kendala operasional. Permasalahannya yaitu penataan rak tidak sesuai dengan frekuensi pengambilan barang. Dampaknya waktu picking meningkat 35%. Uh, Permasalahan selanjutnya, jalur forklift sering terhalang oleh palet, sementara dampaknya terjadi antrian pekerjaan dan risiko kecelakaan. Permasalahan selanjutnya itu penyimpanan secara random yang mengakibatkan kesalahan pengambilan barang meningkat 18%. Dan permasalahan lainnya itu beberapa barang fast moving ditempatkan jauh dari shipping sehingga berdampak lead time outbound menjadi lebih lama. Di mana jenis barang yang disimpan sebagai berikut ya. Ada item A sampai dengan J, jumlah barang unitnya 1.000 sampai 500 dengan harga setiap unit mulai dari 2 juta rupiah sampai dengan 1 juta rupiah. Di mana terdapat 5 ruangan yang diperlukan dalam aktivitas di gudang, yaitu ruangan receiving, ruangan storage, ruang sortation, ruang packaging, dan ruangan shipping. Ukuran setiap ruang, pergerakan muatan barang yang diangkut maupun biaya dapat diasumsikan. Manajemen meminta solusi penataan ulang tata letak fasilitas gudang dan sistem penyimpanan agar dapat satu, meningkatkan efisiensi waktu operasional, picking, packing, and pathway. Yang kedua, mengurangi tingkat kesalahan pengambilan barang. Dan yang ketiga, meningkatkan ventilasi ruang gudang secara optimal. Kita akan coba memberikan rekomendasi terkait penataan tata letak dan sistem penyimpanannya. Ini adalah pembahasannya, di mana permasalahan operasional gudang PT Translock dapat diselesaikan dengan mengimplementasikan tata letak fasilitas yang terstruktur dan sistem penyimpanan yang efisien. Rekomendasi utama adalah mengadopsi tata letak berbasis aliran produk, flow layout yang dikombinasikan dengan sistem klasifikasi ABC, analisis, dan penyimpanan dedicated storage berdasarkan frekuensi pergerakan barang, fast, slow moving. Berikut adalah rincian rekomendasi penataan tata letak dan sistem penyimpanan. Yang pertama, penataan tata letak gudang. Satu, kita menggunakan analisis ABC untuk klasifikasi barang. Langkah pertama adalah mengklasifikasikan 10 jenis barang berdasarkan nilai investasi atau nilai pergerakannya menggunakan ABC analisis. Analisis ini membantu menentukan prioritas penempatan barang ke depannya. Ini adalah contoh analisis ABC, metode analisis ABC. Nomor item B, E sampai dengan G, kemudian jumlah barang 600, 100, total 5.500. Harga setiap unit kita kalikan dengan harganya yang telah ditetapkan tadi. Total frekuensi, persen total frekuensi, persen frekuensi kumulatif, kelas, persen jumlah item, dan nilainya. Dari sini kan kita bisa mendapatkan 3 kategori, yaitu kelas A, nomor item B dan E, di mana kelas A ini merupakan prioritas tinggi, bernilai tinggi, butuh pengawasan ketat dan sering diakses jika berasumsi frekuensi tinggi. Kemudian ada kelas B yang berwarna hijau, itu no, item H, A, dan D, prioritas sedang. Kemudian ada kelas C yang berwarna kuning, itu nomor item J, C, I, F, G. Ini adalah prioritas rendah atau nilai rendah pergerakannya, atau pergerakannya yang sangat lambat. Kemudian yang kedua, tata letak atau layout gudang. Kita merekomendasikan tata layout aliran U untuk layout gudang ini dengan luas lebih kurang 5.000 meter persegi. Dengan menggunakan metode Activity Relationship RSC,
dalam membuat hubungan kedekatan antar gudang serta perancangan layout gudang dengan metode Unequal or Facility Layout Problem UAFLP. Yang A ya, Activity Relationship Chart ARC-nya itu kita coba buatkan di mana ada 5 area ya, terdiri dari area shipping, area storage, area sortation, area packaging, dan area shipping. Dan tingkat kepentingan juga kita coba berikan di sini, itu mulai dari warna merah, kuning, hijau, biru, putih, dan coklat. Di mana tingkat kepentingannya itu dimulai dari yang sangat perlu, sangat penting, sampai yang tidak perlu. Dengan kita berikan label atau kode A, E, hingga X. Dan kode alasannya itu juga kita berikan di mana kode satu itu deskripsi alasannya penggunaan catatan yang sama. Yang kedua menggunakan tenaga kerja yang sama, tiga menggunakan space area yang sama, hingga yang kesembilan kemungkinan adanya uh, ramai dan lain-lain. Dari IRC ini nampak kita lihat misal nih kayak contoh hubungan antara antara area receiving dengan area storage itu kita berikan warna merah atau A itu kategorinya sangat perlu karena ya area receiving ini sangat berhubungan erat sekali dengan area storage. Kemudian hubungan antara area receiving dengan area sortation itu kita berikan warna hijau. Mungkin karena hubungannya sedikit di bawah antara receiving storage dengan receiving dengan sortation. Dan begitu selanjutnya hingga kita berikan misal contoh nih antara area shipping dan area uh, receiving dan area shipping itu kita berikan warna biru karena di sini mungkin tingkat pengaruhnya tidak terlalu tinggi sehingga kita berikan warna biru terhadap hubungan area tersebut. Kemudian selanjutnya yang B-nya perancangan tata letak dengan menggunakan metode layout problem UAFLP dengan menggunakan software Delft. Nah, ini tadi ya sesuai dengan soal tadi itu luas gudangnya 5.000. Jadi kita asumsikan ya ukuran gudangnya area receiving 600 meter, area storage 2.500, area sortation 800, area packaging 500 dan area shipping 600 sehingga total ukuran luas gudang tersebut menjadi 5.000 meter persegi. Ini main side length sisi paling panjangnya dan maksimum side length sisi paling panjangnya dan min tadi itu sisi paling pendeknya. Ini from to month 20 cost 10. Ini angka-angka ini kita coba asumsikan angka terbaik. Kemudian kita coba jalankan menggunakan aplikasi yang ada. Kita coba running sehingga kita dapat hasil storage atau gudang yang ideal dari estimasi angka yang coba kita masukkan tadi seperti yang tampil pada layar berikut ini. Kemudian selanjutnya rekomendasinya. Satu ya, untuk mengatasi masalah penempatan acak dan jarak yang jauh, kita coba mendeklarasikan sistem penyimpanan khusus atau dedicated storage berdasarkan frekuensi pergerakan, barang fast atau slow moving yang dikombinasikan dengan fixed position tracking untuk setiap SKU. Kemudian yang kedua, optimalisasi penempatan di rak palet yaitu gunakan sistem fixed position ranking. Setiap item memiliki lokasi tetap untuk mengurangi kesalahan pengambilan yang saat ini meningkat 18% dan manfaatkan ketinggian rak secara optimal untuk utilisasi ruangan. Saat ini luas ruangan tadi yang diinfokan seluas 5.000 meter persegi. Gunakan selective pallet racking standar yang cocok dengan pergerakan forklift dan akses 100% ke setiap palet sehingga tidak menimbulkan proses antrian. Jadi berdasarkan pembahasan kita tadi terhadap soal nomor 1 dapat kita simpulkan yaitu dengan mengimplementasikan U-shape layout dan dedicated storage yang diatur berdasarkan ABC analysis dan perancangan layout menggunakan activity relationship chart, PT Transdoc dapat mencapai tujuan manajemen. 1. Meningkatkan efisiensi waktu. Jarak tempuh berkurang drastis dengan penempatan barang fast moving di zona yang strategis atau berdekatan dengan pintu keluar
gudang. Kemudian mengurangi tingkat kesalahan sistem penempatan tetap fixed position, menghilangkan penyimpanan acak random storage yang membingungkan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan utilisasi ruangan, penggunaan rak palet yang terstruktur dan optimalisasi ketinggian maksimal kapasitas penyimpanan gudang. Demikian ya tadi yang pembahasan terkait soal nomor satu. Sekarang kita coba lanjut terkait pembahasan soal nomor dua. Yang pertanyaannya, PTX adalah perusahaan logistik 3PL yang mengalami banyak masalah terkait integrity stock issue, di antaranya satu, banyaknya produk yang rusak dan hilang di gudang. Yang kedua, rasio perputaran yang rendah menunjukkan stok berlebihan sehingga jumlah produk yang mendekati kadaluarsa meningkatkan dan berpotensi tidak terjual. Di sini kita diminta untuk melakukan pengendalian persediaan untuk mengatasi pembenaran tersebut. Jadi kita coba ya melakukan pembahasan terkait hal tersebut. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan perlu menerapkan kombinasi strategi operasional sistem dan kebijakan pengendalian persediaan sebagai berikut. Satu, penerapan warehouse management system yang terintegrasi. Tujuan ini untuk mengurangi human error, meningkatkan akurasi stok, mencegah kehilangan dan salah pencatatan hingga real-time stock visibility untuk menghindari overstock dan out of date. Yang kedua, meningkatkan proses physical control, keamanan dan tata tertib gudang. Tujuan mengurangi kehilangan, kerusakan dan memanipulasi stok. Kebijakan seperti area terbatas ya, restricted area, CCTV di setiap bagian dan lain. Kemudian yang ketiga, penerapan metode perputaran stok yang tepat ya, FIFO atau FIFO. Di mana karena masalah di PTX tadi itu stok mendekati kadaluarsa, berarti FIFO tidak berjalan. Strategi untuk memilih masa simpan FIFO, freeze expired, freeze out untuk barang biasa. Penandaan label kadaluarsa dengan warna visual manajemen. Sistem otomatis memberikan sistem peringatan untuk menginfokan hal tersebut. Kemudian yang keempat ya, menerapkan ABC analisis manfaat barang kategori A dan B dikontrol ketat untuk mencegah kerugian besar. Kategori C bisa dipakai untuk pengendalian minimum. Kemudian yang kelima, optimalisasi perencanaan persediaan, inventory planning, forecasting. Karena masalah PTX tadi itu overstock ya, banyak barang mendekati kadaluarsa, sehingga optimalisasi ini sangat diperlukan. Yang keenam, analisis penyebab produk rusak atau root cause analysis. Langkahnya gunakan metode 5 Y, Fishbone, atau FMA, dan lain sebagainya. Kemudian yang tujuh, performance monitoring dengan KPI gudang dan monitoring KPI secara dashboard, memastikan perbaikan terus berjalan. Dan ke-8, kolaborasi kontra SLA dengan pemilik barang yaitu customer 3PL. Karena 3PL hanya mengelola bukan memiliki barang, maka integrasi stok harus tercantum dalam perjanjian layanan. Yang terakhir ya, pelatihan SDM dan peningkatan budaya kepatuhan. Kesalahan manusia adalah penyumbang utama integrity stok isu kebijakan seperti training rutin, handling, scanning, FIFO, safety, dan lain sebagainya. Demikian terkait pembahasan soal nomor 2. Jadi kesimpulan pembahasan soal nomor 2 ini ya, dengan menerapkan sistem digital, peningkatan kontrol fisik dan tata kelola proses, metode FIFO, cycle count berkala, forecasting yang benar dan penegakan SLA dengan pelanggan, PTX dapat mengurangi kerusakan, kehilangan serta mencegah stok berlebih yang menyebabkan penurunan rasio perputaran barang. Demikian pembahasan soal pada kesempatan ini referensi kita ada beberapa referensi ya kita cantumkan. Hazer, G. Rader, Operation Management, Cobra, Richard, Stevenson, Ruston. Ini adalah referensi materi yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Demikian Bapak Ibu sekalian pembahasan terkait asesmen tengah semester manajemen pergudang ini. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.